Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gaby yang akan menemani adik-adik dalam IMPA kelas tanggung. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Jika adik-adik sudah siap, mari kita persiapkan hati kita dengan saat teduh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah secara online. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, sekarang kakak mengundang adik-adik untuk bernyanyi dari KC 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kakak Friska berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk minggu ini Kakak Friska yang akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik kelas tanggung. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca Alkitab dari kitab
Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Jika adik-adik sudah membukanya dan kita akan membacakan bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Perjanjian Allah denganmu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi adik-adik, pembelajaran kita pada minggu hari ini, kita belajar dari kisah Nuh dan keluarganya. Kisah Nuh yang diselamatkan dari air bah oleh Tuhan Yesus. Jadi Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari air bah dan juga mereka sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya itu adik-adik, mereka juga diberi kekuasaan untuk memelihara bumi ini, memelihara hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dan diingatkan kembali bahwa manusia adalah partner kerja Allah. Status partner kerja Allah ini tidak berubah meskipun manusia pernah jatuh ke dalam dosa. Kasih Allah menunjukkan bahwa bagaimana Allah kembali memberikan manusia kesempatan untuk menjalankan tugasnya kembali sebagai partner kerja Allah di bumi. Manusia dalam keterbatasan dilibatkan oleh Allah semata-mata karena anugerahnya. Ya, sebagai partner kerja Allah, manusia memiliki tugas dan wewenang, yaitu tugas merawat dan memelihara apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan dari firman ini bahwa kita harus menjadi partner kerja Allah yang baik adik-adik. Kita harus mau menjaga dan merawat lingkungan kita. Salah satunya yaitu ya seperti adik-adik mau merawat hewan peliharaan, dan kita harus menyayangi hewan peliharaan kita adik-adik. Kita tidak boleh menyiksanya, kita harus menyayanginya, memberikan makan, memandikannya, supaya hewan peliharaan kita selalu sehat, dan kita harus selalu menjaganya. Juga kita harus menjaga lingkungan kita. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga menanam tumbuh-tumbuhan, menanam bunga-bunga supaya selalu berkembang biak dan bertambah banyak. Karena tugas kita sebagai partner kerja Allah, kita harus menjaga dan memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang ada di sekitar kita, kita harus jaga dan kita pelihara. Jadi adik-adik semua, kita harus menjaga dan memelihara apa yang ada di sekitar kita. Kita mau membantu orang tua, kita mau membersihkan halaman, kita mau menjaga tanaman yang ada di sekitar kita, menyiramnya supaya tidak kering, tidak mati. Kita juga mau memberikan makan kepada hewan peliharaan kita, supaya hewan peliharaan kita dapat sehat dan berkembang biak, bertambah banyak. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Nah adik-adik, jadi tugas kita sebagai partner kerja Allah, kita harus mau menjaga dan memelihara apa yang Tuhan kasih di dalam kita, yaitu menjaga lingkungan sekitar kita. Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita ya adik-adik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menjahati hewan peliharaan kita, seperti
Contohnya adik-adik punya kucing nih, adik-adik ya harus menjaga kucing itu, harus merawatnya, memberikan makan. Tidak boleh adik-adik siksa, tidak boleh adik-adik pukul, tidak boleh adik-adik tendang. Ya, adik-adik harus menjaga dan merawat apa yang ada di sekitar kita ya adik-adik, karena kita harus menjadi partner kerja Allah yang baik. Nah adik-adik, untuk sejauh ini adik-adik kira-kira sudah menjadi partner kerja Allah yang baik belum? Sudah mau tidak membuang sampah sembarangan belum? Sudah mau menjaga lingkungan belum? Sudah mau memelihara hewan dengan baik belum? Kalau adik-adik belum, adik-adik harus mulai belajar untuk menjadi partner kerja Allah yang baik. Dan adik-adik harus mau menjadi partner kerja Allah yang baik dan mencontohkan yang baik kepada semua orang. Jika adik-adik sudah menjalankan apa yang seharusnya partner kerja Allah lakukan, berarti adik-adik hebat. Adik-adik emang partner kerja Allah yang sangat baik. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, Kakak Friska punya 2 challenge untuk adik-adik. Yang pertama, challenge untuk adik-adik yaitu membuat sebuah video membersihkan dan merapikan tempat tidur, dan challenge yang kedua yaitu adik-adik membuat video mencuci piring yang adik-adik gunakan setelah makan. Dan adik-adik dapat memilih salah satu challenge ini, dan kemudian video yang adik-adik buat dapat adik-adik kirim langsung ke Kakak Friska ya. Terima kasih, semangat adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mengucap syukur atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu sampai detik ini Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau selalu mencukupkan apa yang ada pada kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami dalam segala perjalanan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau jaga kedua orang tua kami, Engkau lindungi kedua orang tua kami Tuhan, supaya kedua orang tua kami selalu dalam keadaan sehat. Kiranya Engkau selalu menjauhkan segala mara bahaya, penyakit, ataupun hal-hal buruk yang akan mendekati kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan rezeki yang berlimpah dan juga kebahagiaan kepada kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja kami Tuhan. Kiranya gereja-gereja-Mu dapat selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pelayanan dalam gereja-Mu Tuhan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati pelayan-pelayan yang ada di setiap gereja Tuhan. Engkau selalu memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang firman-Mu berikan, apa yang firman-Mu sampaikan oleh Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dapat dimengerti dan diterapkan kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau segera memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau jauhkan, Engkau hancurkan virus corona Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas seperti biasanya Tuhan. Kiranya pemerintahan kami juga dapat bersikap dengan adil dan jujur untuk melakukan hal-hal apapun itu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk rakyat miskin dan janda-janda Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat-Mu kepada mereka. Kiranya Engkau selalu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Engkau selalu memberikan kesehatan. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, penyakit,
ataupun hal-hal buruk yang akan mendekati mereka Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu tutup bungkus kami di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar Tuhan, kiranya dapat kami lakukan dan dapat kami mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahan terlebih dahulu ya. Jika sudah dipersiapkan, mari kita bersama-sama bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan limpah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk dapat bernyanyi dari KC1, Sungguh Indah Alam. Sebagai anak-anak dapat memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih.
Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah Impa hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan dan membaca sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca pada hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kiranya Kau selalu memberikan anak-anak-Mu yang ada di rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kedua orang tua kami, Engkau jaga kedua orang tua kami, Engkau jauhkan kedua orang tua kami dari segala mara bahaya, penyakit, atau hal-hal buruk yang akan menimpa kedua orang tua kami Tuhan. Jauhkan itu semua dari kedua orang tua kami Tuhan. Berikanlah rezeki dan kebahagiaan selalu kepada kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama-sama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.